warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldinda Firdani Zasana Putri. Saya dari Universitas Semputan Tular. Untuk saat ini saya menjalani untuk semester ketiga. Di video kali ini saya ingin membagikan tips-tips kepada kalian bagaimana sih caranya menjadi call center yang baik. Ya, sebelum memasuki dari tips-tips yang nanti aku bagikan, aku akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan layanan call center. Untuk layanan call center bisa menjadi wadah informasi bagi setiap customer, dan fungsi utama layanan call center memang untuk menjawab kebutuhan informasi setiap pelanggan atau customer. Layanan call center dapat menggali informasi tentang kebutuhan dari seseorang customer. Hal ini bisa menjadi solusi yang sangat efektif untuk menikmatkan layanan terhadap pelanggan kita. Nah, untuk tugasnya apa aja sih tugas-tugas call center tersebut? Kalau tugas call center tersebut itu kayak tugasnya dia bisa melakukan penerimaan telepon yang masuk ke call center, mendengarkan dengan baik setiap keluhan yang disampaikan oleh konsumen, dan memberikan jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan seputar masalah yang diajukan oleh konsumen mengenai produk dari perusahaan tersebut. Memberikan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi konsumen dan melayani konsumen dengan cepat dan ramah, seperti itu. Nah, untuk dari sini juga fungsi call center itu banyak ya bagi untuk kayak perusahaan, karena kalau misalkan itu kayak bisa menjelaskan dari produk yang perusahaan itu jual, atau mungkin mengalami untuk dari kelayanan untuk keluhan atau dari komplain dari perusahaan tersebut. Nah, untuk selain itu kita juga bisa menjadi ya kayak menangani pertanyaan kayak hal apa sih yang perusahaan ini jual dari produk, pasti kan kita juga membutuhkan untuk layanan call center tersebut, seperti itu. Dan untuk ciri-ciri untuk menjadi call center, kita harus memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik, karena kemampuan berkomunikasi secara efektif adalah karakteristik penting dalam lingkungan call center. Pelanggan ingin tahu orang yang mereka ajak bicara memiliki kemampuan dan kompetisi untuk menyelesaikan masalah mereka atau tidak. Karena keterampilan ini termasuk kayak nada atau tingkatan berbicara, tata bahasa yang tepat, kosakata yang tepat, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Karakteristik penting dalam lingkungan call center. Pelanggan ingin tahu orang yang mereka ajak bicara memiliki kemampuan dan kompetisi untuk menyelesaikan masalah mereka atau tidak. Karena keterampilan ini termasuk kayak nada atau tingkatan berbicara, tata bahasa yang tepat, kosakata yang tepat, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Mau menerima aduan atau komplain. Hampir tidak mungkin kalau customer service tidak mengalami keluhan di setiap komunikasi dengan klien. Bahkan seringkali customer service juga mendapat nada jutek atau marah di telepon. Nah, selain itu juga kita harus menjadi pendengar yang baik, karena bekerja di bidang customer service berarti kamu sudah siap menyediakan telinga yang mau mendengar, entah itu keluhan atau pujian, apresiasi kinerja yang kamu dapat dari klien atau customer. Nah, untuk yang poin terpenting dalam call center itu, kita memang harus untuk memiliki sifat yang sabar, karena dalam bidang call center pasti kita akan menemukan untuk bermacam-macam karakter orang, dan bagaimana itu kita bisa harus menyikapi agar kita tidak terbawa emosi juga. Kalau misalkan ada klien untuk mengkomplain, itu kita juga harus menanggapi dengan kepala dingin, jangan marah-marah. Nah, untuk dalam bidang call center itu juga kalian tidak dianjurkan untuk memarahi customer kalian sendiri atau memaki-maki customer kalian sendiri. Walaupun customer kalian itu mungkin bermasalah atau mungkin dia tidak sopan, tapi di sini kita tidak boleh memaki-maki untuk dari customer tersebut. Jadi kalau misalkan untuk itu kita harus tetap menjaga untuk dari komunikasi yang baik dan berbicara juga untuk yang baik, dan juga menanggapi sikap untuk menghadapi klien yang seperti kayak marah-marah seperti itu gitu.
Menjadi call center juga harus memiliki moodnya sangat bagus atau menstabilkan dari emosi kita. Karena kalau misalkan emosi kita tidak stabil, itu kita mengangkat telepon dari customer itu entah mengenai komplain, pasti kita akan terbawa. Jadi kita pasti untuk membawakan atau berkomunikasi itu pasti dengan nada yang mungkin kesal seperti itu. Dan itu tidak boleh untuk dalam call center. Jadi kalau misalkan untuk di sini jago harus menjaga moodnya agar nanti kalau misalkan moodnya baik, itu nanti pembawaannya juga sangat baik. Begitu. Nah, sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang tertarik dengan call center, kalian juga bisa mempelajari untuk bagaimana sih menjadi call center yang baik. Itu juga ada di YouTube, bahkan juga kita bisa mencarinya untuk kayak di Google seperti itu. Nah, untuk video ini cukup sampai di sini saja. Untuk di sini juga kita masa pandemi, jadi kalau untuk kalian tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol dari kesehatannya. Oke, selamat malam.